Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1A. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bersusun ke bawah. Ya, sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Namun pada hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan cara menghitung bersusun ke bawah. Apabila ada contoh soal penjumlahan seperti berikut ini, di mana di sini soal yang ada yaitu 15 ditambah 43 sama dengan berapa? Yuk kita hitung sama-sama. Cara kita mengerjakannya yaitu yang pertama, kita pisahkan dulu nilai puluhan dan nilai satuannya. Untuk bilangan 15, nilai puluhannya yaitu 1, sedangkan nilai satuannya yaitu 5. Begitu juga sebaliknya untuk bilangan 43, nilai puluhannya yaitu di angka 4-nya, sedangkan nilai satuannya itu ada di angka 3-nya. Baru kita jumlahkan dengan cara disusun ke bawah. Sekarang tinggal kita jumlahkan masing-masing dua kelompok puluhan dan satuannya. Contoh 5 ditambah 3 di sini hasilnya 8. Sedangkan untuk nilai puluhannya tinggal kita jumlahkan 1 ditambah 4 di sini yaitu 5. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu 58. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjut untuk soal berikutnya. Di sini ada contoh soal seperti ini. Berapakah nilai ataupun hasil yang diperoleh apabila ada soal 25 ditambah dengan 32? Maka untuk cara pengerjaannya kita kerjakan seperti di contoh soal yang pertama, yaitu pertama-tama kita pisahkan dulu nilai puluhan dan nilai satuannya. Angka yang pertama di sini yaitu 25. Untuk nilai puluhannya yaitu angka 2-nya, sedangkan 5-nya di sini yaitu dikelompokkan ke nilai satuan. Lanjut untuk bilangan yang 32, puluhannya ditempati oleh angka 3, sedangkan satuannya ditempati oleh angka 2. Setelah dikelompokkan seperti ini, anak-anak tinggal lanjut penghitungan dengan cara dijumlahkan bersusun ke bawah. Untuk satuannya kita jumlahkan di sini angka 5 dengan angka 2-nya. 5 ditambah 2 maka hasil yang diperoleh yaitu 7. Sedangkan untuk nilai puluhannya atau nilai tempat puluhannya di sini kita tinggal jumlahkan angka 2 dan angka 3 di sini. Maka hasil yang diperoleh yaitu 5. Sehingga 25 apabila ditambah dengan 32, hasil yang diperoleh yaitu 57. Kita lanjut. Di sini penjumlahan dengan teknik menyimpan. Apabila dua contoh soal yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan di situ tanpa menggunakan atau tanpa menyimpan ya anak-anak. Di sini yang akan Bapak jelaskan bagaimana caranya apabila penjumlahan tersebut ada menyimpan menggunakan teknik menyimpan. Perhatikan di sini. Contohnya di sini soalnya yaitu 48 ditambah dengan 37. Untuk langkah-langkahnya sama seperti dengan contoh soal yang sebelumnya. Kita kelompokkan dulu, kita pisahkan nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuannya. Untuk 48, 4-nya di sini menempati nilai tempat puluhan, sedangkan angka 8 di sini menempati nilai tempat satuan. Lanjut 37 di sini 3-nya ini menempatkan nilai puluhan, sedangkan satuannya menempati nilai 7 di sini menempati nilai satuan. Seperti langkah yang sebelumnya, tinggal kita jumlahkan setiap kelompok nilai tempat ini. Kita jumlahkan 8 ditambah 7. Di sini 8 ditambah 7 nilainya lebih dari 10.
Berapa hasilnya anak-anak? 8 ditambah 7. Ya, hasil yang ada yaitu 8 ditambah 7 yaitu 15. Yang ditulis di sini nilai satuannya yaitu angka 5. Dan yang disimpan di sini nilai puluhannya yang bernilai 1. Baru kita jumlahkan. Yang disimpan di sini 1, kita tambahkan dengan angka 4 dan angka 3 yang ada di bawah sini, maka hasil yang diperoleh yaitu 8. Sehingga hasil yang kita peroleh 48 ditambah dengan 37 yaitu 85. Ada kata kunci yang anak-anak dapat ingat di sini. Kita lihat, tadi 8 ditambah 7 hasilnya yaitu 15. Yang ditulis itu nilai satuannya 15, satuannya yang mana? 5 atau 1? Ya, yang ditulis itu nilai satuannya yang di sini 5. Sedangkan yang disimpan yaitu nilai puluhannya angka 1. Setelah itu baru kita jumlahkan. Kita lanjut. Masih dengan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan. Untuk contoh soal yang lain di sini 29 ditambah dengan 27. Langkahnya tetap sama seperti yang sebelumnya. Apabila anak-anak bingung bisa dipisahkan terlebih dahulu nilai tempat puluhan dan nilai tempat satuannya. 29 bilangan 29, angka 2 di sini menempati nilai puluhan, sedangkan 9 di sini menempati nilai satuan. Kemudian untuk bilangan 27, nilai angka 2 di sini menempati nilai puluhan, sedangkan angka 7 di sini menempati nilai satuan. Baru kita jumlahkan. 9 tambah 7 di sini hasilnya berapa anak-anak? Ya, benar, hasilnya yaitu 16. Untuk angka 16 itu sendiri yang ditulis di nilai tempat di sini 9 tambah 7, 6-nya di sini. 6 itu satuannya, untuk satunya itu puluhan. Baru kita hitung. 1 ditambah 2 ditambah 2 di sini, maka hasil yang diperoleh yaitu 5. Sehingga 29 ditambah dengan 27 hasilnya adalah 56. Kata kuncinya sama seperti yang sebelumnya. Di sini 29 ditambah 27 yang ditulis, perhatikan di sini. 9 ditambah 7 tadi 16, satuannya kita tulis 6, dan yang disimpan itu puluhannya yaitu 1. Kita lanjut ya anak-anak. Ini contoh soal ketiga penjumlahan dengan teknik menyimpan, yang mana soalnya di sini 16 ditambah dengan 38 sama dengan berapa hasilnya? Yuk kita hitung sama-sama anak-anak. Masih menggunakan cara yang sama, kita pisahkan dulu nilai puluhan dan nilai satuannya. Untuk bilangan 16 di sini nilai puluhannya yaitu 1. Nilai satuannya yaitu angka 6-nya di sini. Kemudian untuk bilangan 38 yang menempati nilai puluhannya yaitu angka 3-nya, yang menempati nilai satuannya yaitu angka 8. Kita jumlahkan. Satuan kita hitung dengan satuan, puluhan dengan puluhan ya. Kita kelompokkan di sini. 6 ditambah 8 hasilnya berapa anak-anak? Ya benar, hasilnya yaitu 14. Dari bilangan 14 yang kita tulis di sini di urutan satuannya yaitu angka 4 atau satunya. Ya benar, yang kita tulis yaitu angka 4-nya, sedangkan di puluhannya yaitu kita tulis berapa? Benar, angka 1. Setelah disimpan seperti ini, baru anak-anak bisa lanjut untuk menghitungnya. 1 ditambah 1 ditambah 3, maka hasil yang diperoleh yaitu 54. Sehingga 16 tambah 38 hasilnya 54. Ingat, ini kata kuncinya. Berulang-ulang Bapak sebutkan, yang ditulis itu nilai satuannya di sebelah sini, dan yang disimpan itu nilai
puluhannya, angka 14 ini kan, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Yang ditulis satuannya sama-sama satuan di sini, dan puluhannya kita simpan ke atasnya sini. Dikelompokkan sama-sama dengan nilai puluhan. Oke, kita lanjut. Di sini kita masuk mengenai materi pengurangan. Oke, kita perhatikan contoh soal seperti ini. 37 dikurang 15. Berapakah hasilnya? Apakah cara yang kita gunakan berbeda dengan cara penjumlahan? Tidak ya anak-anak, caranya tetap sama. Ini mempermudah agar anak-anak memahaminya. Kita kelompokkan terlebih dahulu nilai puluhan dan nilai satuannya. Untuk bilangan 37, yang menempati nilai puluhannya yaitu angka 3-nya, sedangkan yang menempati nilai satuannya yaitu angka 7-nya. Lanjut, 15 puluhannya itu angka 1, untuk satuannya itu angka 5. Kalau yang sebelumnya kita jumlahkan atau kita tambahkan, sekarang tinggal kita kurangi. Di sini satuannya ada angka 7 dan angka 5, tinggal kita kurangi. 7 dikurang 5 sama dengan berapa? Ya, benar, hasilnya yaitu 2. Dan nilai puluhannya di sini tinggal kita kurangi juga, yaitu 3 dikurang 1, maka hasilnya yaitu 2. Sehingga hasil yang diperoleh 37 dikurang 15, yaitu hasilnya adalah 22. Kita lanjut untuk contoh soal berikutnya. Ini contoh soal pengurangan yang nomor 2. 67 dikurang 21. Kita kelompokkan dulu anak-anak. 67 yang menempati nilai puluhannya yaitu angka 6-nya, dan yang menempati nilai tempat satuan yaitu bila angka 7. Selanjutnya bilangan 21 di sini yang menempati nilai puluhan yaitu angka 2-nya, sedangkan satunya di sini menempati nilai satuan. Langkah selanjutnya bagaimana? Ya, tinggal kita kurangi. 7 dikurang 1 berapa hasilnya? Benar, di sini 6 hasilnya, dan 6 dikurang 2 yaitu hasilnya 4. Sehingga 67 dikurang 21, hasil yang diperoleh yaitu 46. Oke lah, cukup sekian materi dari Bapak hari ini. Untuk berikutnya Bapak memberikan tugas yaitu anak-anak mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan yang ada di aplikasi berhitung. Kerjakan dengan teliti, dan apabila telah selesai kumpulkan segera melalui WA pribadi ke Bapak. Sekian dari Bapak. Akhir kata Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.